Kabupaten Karawang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini memiliki letak yang strategis karena berbatasan dengan sebelah utara, Laut Jawa, sebelah barat, Kabupaten Bekasi, sebelah selatan, Kabupaten Purwakarta, sebelah timur, Kabupaten Subang. Kabupaten Karawang memiliki berbagai jenis lahan termasuk lahan pertanian, industri, dan perumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadi SPMP, Kepala OPTD Pengelolaan Pertanian Kecamatan Talagasari di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang. Saya peserta Diklat PKP Angkatan 3 tahun 2023. Judul aksi perubahan saya adalah upaya pengendalian potensi serangan penggerek batang padi dengan musuh alami parasitoid dan perangkap kuning melalui sosialisasi dengan media video dan leaflet di Kecamatan Talagasari. Berikut video aksi perubahan saya. Meskipun dikenal sebagai pusat industri, pertanian tetap menjadi bagian penting dalam ekonomi Karawang. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu daerah produsen padi terbesar di Jawa Barat. Selain padi, pertanian sayuran dan buah-buahan juga memiliki peran yang penting dalam sektor pertanian Karawang. Secara geografis, Kecamatan Talagasari berada di dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 13-14 meter dari permukaan air laut. Secara administratif, Kecamatan Talagasari terletak di wilayah utara dari pemerintahan Kabupaten Karawang. Luas wilayah Kecamatan Talagasari adalah 44,82 km persegi atau sekitar 2,61% dari luas wilayah Kabupaten Karawang. Luas wilayah Kecamatan Talagasari 4.608 hektar yang terdiri dari tanah darat 443 hektar, tanah sawah 4.165 hektar. Apabila dilihat dari luas areal pertanian di Talagasari, luas tersebut didominasi oleh tanaman padi. Hal ini sangat wajar dikarenakan 80% luas Talagasari merupakan areal pertanian. Dengan luas sawah sebesar 4.165 hektar, dengan produktivitas rata-rata padi sawah pada tahun 2022 mencapai 6,86 ton per hektar dan produksi mencapai 28.571 ton per musim. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Talagasari berkontribusi besar dalam menunjang produksi padi Kabupaten Karawang. Dalam upaya mempertahankan produksi dan produktivitas padi di Kecamatan Talagasari dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya adalah belum terkendalinya potensi serangan OPT pengerek batang padi. Hal ini diindikasikan dengan serangan OPT penggerek batang padi yang terus muncul di setiap musimnya di beberapa wilayah desa di Talagasari. Kerusakan yang disebabkan oleh serangan OPT penggerek batang padi dapat mencapai 80-90%. Hal ini sangat merugikan bagi para petani, maka dari itu kita perlu mengenal siklus hidup penggerek batang padi. Berikut adalah siklus hidup OPT penggerek batang padi. Hama penggerek batang pada tanaman padi merupakan hama yang tergolong dalam keluarga insek atau keluarga serangga. Hama ini menyerang tanaman padi pada setiap fase pertumbuhan loh, mulai dari fase vegetatif sampai pada fase generatif. Pada fase vegetatif disebut sundep dan di fase generatif disebut beluk. Hama ini mempunyai siklus hidup mulai dari telur, ulat, pupa, sampai pada kupu-kupu. Hama penggerek batang diawali dengan adanya penerbangan kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa akan bertelur dan membentuk kelompok telur. Telur akan menetas setelah berumur 6-7 hari.
Setelah menetas, telur akan mengeluarkan larva atau ulat penggerek. Kemudian, larva tersebut akan menyebar dan masuk ke dalam batang dari tanaman padi dengan merusak pembuluh pada batang tanaman. Serangan tersebut kita kenal dengan istilah sundep atau beluk. Serangan hama penggerek batang ini dapat menurunkan hasil sebanyak 80-90% loh. Selama ini petani hanya menggunakan pestisida kimia atau pestisida sintetis dalam pengendalian OPT penggerek batang padi. Padahal dampak dari penggunaan pestisida kimia secara berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya resistensi dan resurgensi hama serta hilangnya musuh alami. Maka dari itu perlu adanya teknik pengendalian OPT penggerek batang padi dengan konsep pengendalian hama terpadu untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia. Salah satunya adalah dengan menggunakan musuh alami parasitoid dan perangkap kuning. Musuh alami parasitoid yang digunakan dalam pengendalian OPT penggerek batang padi adalah dari spesies Tertasticius sp, Telnomus rowani, dan Trichogramma japonicum. Musuh alami diambil dari kelompok telur OPT penggerek batang padi yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam bumbung konservasi yang terbuat dari bambu. Manfaat dari kumbung bambu dan perangkap kuning ini adalah 1. Ramah lingkungan. 2. Tidak merusak keseimbangan ekosistem. 3. Efektivitas jangka panjang. 4. Pengurangan biaya. 5. Kualitas hasil lebih baik. 6. Pengendalian yang selektif. 7. Mudah dalam penggunaan. 8. Mudah dalam monitoring dan pengamatan. Berikut adalah cara membuat bumbung konservasi dari bambu. Potong bambu menggunakan gergaji. Kemudian beri lubang sekitar 30 cm di atas buku bambu. Beri kembali sayatan memanjang di atas lubang tadi. Dan potong plat besi atau plastik sekitar 5 cm. Pasang plat besi tadi di atas lubang bambu, supaya air hujan tidak bisa masuk ke dalam lubang. Dan bumbung bambu pun sudah jadi, dan siap diaplikasikan di sawah. Cara membuat perangkap kuning. Pertama-tama siapkan dahulu alat dan bahannya. Botol plastik yang sudah dicat kuning, lem tikus, kuas, plastik bening. Kemudian masukkan plastik bening tersebut ke dalam botol sampai semuanya tertutup plastik. Setelah itu beri lem tikus tersebut di seluruh bagian botol secara merata. Agar hasilnya maksimal, ratakan dengan kuas di seluruh bagian botol. Jika dirasa kurang, beri kembali lem di setiap permukaan, kemudian ratakan dengan kuas. Dan perangkap kuning pun sudah bisa diaplikasikan di sawah. Cara pemasangan kumbung bambu dan perangkap kuning. Hal yang pertama adalah kita cari dulu kelompok telur penggerek batang padi ini di persemaian. Biasanya mereka menempel di daun bagian bawah dan memiliki ciri berwarna putih. Setelah terkumpul kelompok telur yang menempel pada daun padi, kemudian masukkan ke dalam kumbung bambu yang sudah kita buat. Lakukan secara perlahan agar telur tidak terjatuh. Beri lem di sekitar lubang bambu, agar jika nanti ulat sudah keluar akan menempel pada bambu. Lalu pasang kumbung bambu di tengah-tengah persemaian, agar nanti parasitoid yang terbang agar menyebar di seluruh persemaian padi. Untuk pemasangan perangkap kuning, cukup dengan digantung di sebilah bambu, dengan panjang sekitar 1 meter, dan pasang di setiap penjuru persemaian padi. Terima kasih, semoga bermanfaat.